Selamat datang di Ruang Buku. Tiongkok, beberapa dekade terakhir, bangkit, bergerak dalam sunyi, membangun negaranya, menjadi negara adidaya. Kali ini, Ruang Buku akan membahas buku yang berjudul Stealth War, How China Took Over While America's Elite Slept, karangan Robert Spalding tahun 2019. Buku ini membongkar rahasia kemajuan negara Tiongkok dari sudut pandang barat. Spalding membuka dengan analogi pesawat siluman B-2 yang pernah dia kendarai, yang tak terlihat oleh radar, menggambarkan strategi perkasa Tiongkok yang juga berjalan di bawah radar Amerika Serikat. Dia memperingatkan bahwa Tiongkok telah membangun kekuatan melalui ekonomi, data, finansial, manufaktur, infrastruktur, dan komunikasi tanpa terlibat konflik militer langsung. Mari kita membahas poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penulis berbicara terkait pendekatan stealth war atau perang siluman modern. Spalding mengajukan bahwa Tiongkok tidak lagi mengandalkan kekuatan militer konvensional untuk mendominasi dunia. Alih-alih, strategi mereka adalah perang yang bersembunyi di balik radar, menggunakan alat-alat ekonomi, teknologi, diplomasi, pendidikan, dan infrastruktur untuk melemahkan kekuatan Amerika Serikat dan demokrasi Barat. Kemudian, tentang 6 lini serangan Tiongkok. Tiongkok menurut penulis melancarkan tekanan simultan di 6 bidang utama. 1. Ekonomi berupa manipulasi, perdagangan, praktik investasi yang memaksa, dan hutang diplomasi. Penulis menjelaskan bagaimana Tiongkok meraup keuntungan dari transfer teknologi, investasi, praktik ilegal seperti pembajakan IP, serta gelembung ekonomi Ponzi-like yang membuat investor Amerika tidak bisa menarik kembali modal mereka. 2. Militer berupa pencurian teknologi seperti bagian F-35 dan ekspansi kekuatan. Kerjasama dengan Tiongkok memberi dampak hilangnya manufaktur kritis di Amerika yang membuat operasi militer sangat bergantung pada produk buatan Tiongkok. Spalding mengkritik dominasi bisnis Amerika yang membiarkan ketergantungan strategis ini terus terjadi. 3. Diplomasi, membangun pengaruh global melalui uang dan koneksi lembaga. Spalding memaparkan bagaimana Tiongkok memanipulasi think tank, politisi, dan lembaga pendidikan seperti dengan Confucius Institutes untuk memasukkan narasi ideologis yang menguntungkan. 4. Teknologi, industrinya mendapat keuntungan besar dari transfer teknologi. Spalding membahas 5G sebagai infrastruktur yang sangat strategis, di mana kontrol terhadap jaringan berarti kontrol atas data dan operasi masa depan. Industri telekom Amerika bahkan menentang strategi yang diusulkannya ke NSA, yang kemudian membuat dia tersingkir dari pemerintahan. Penulis juga menyoroti ancaman siber seperti APT, Unit 60, 1398, serta pengumpulan data massal via media sosial seperti Weibo. Tiongkok memanfaatkan dunia digital terbuka Amerika untuk menyusup dan mengintai tanpa terdeteksi. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya melindungi kekayaan intelektual atau IP dan bagaimana curian tersebut melemahkan inovasi Amerika. Perusahaan-perusahaan Amerika sering mengejar keuntungan jangka pendek atas keamanan nasional, memungkinkan transfer teknologi ilegal terjadi. 5. Pendidikan, penyebaran Confucius Institutes sebagai perangkat pengaruh budaya. Confucius Institutes dijadikan kendaraan propaganda halus yang membentuk persepsi positif tentang
Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga mengirim jutaan mahasiswanya belajar ke Amerika, Eropa, dan Australia. Selain menuntut ilmu, Tiongkok menggunakan jaringan mahasiswa ini sebagai media transfer pengetahuan dan penyebaran pengaruh ideologis. 6. Infrastruktur Belt and Road Initiative untuk memperluas jangkauan global. Pada bagian ini, penulis mengupas pengaruh global Tiongkok lewat investasi infrastruktur seperti Belt and Road Initiative yang membuat ketergantungan negara-negara lain sekaligus menyebarkan pengaruh geopolitik CCP. Mekanisme dan contoh konkret yang disampaikan penulis adalah: pertama, Confucius Institutus yang digunakan untuk mengendalikan narasi di kampus-kampus luar negeri. Kedua, dana investasi dan kolaborasi teknologi, yakni menyumbangkan teknologi Amerika Serikat ke Tiongkok dengan imbalan finansial. Ketiga, kesepakatan nuklir jangka panjang yang memberi akses pada pengetahuan teknologi nuklir Amerika. Keempat, strategi unrestricted warfare yang digagas oleh Kolonel Qiao Liang dan Wang Xiangshui, penulis militer Tiongkok tahun 1999, bahwa perang modern terjadi lewat ekonomi, informasi, dan siber, bukan hanya lewat senjata konvensional. Ini dijadikan pedoman aksi covert yang terdiri dari pencurian teknologi, sabotase, dan dominasi infrastruktur global. Kelemahan Amerika, komplisit atau acuh tak acuh. Penulis menelusuri sejarah hubungan Amerika-Tiongkok yang dimulai dari peralihan diplomasi dengan kunjungan Kissinger tahun 1971 hingga harapan reformasi politik lewat perdagangan yang ternyata dimanfaatkan Tiongkok untuk tumbuh tanpa membuka sistem politiknya. Spalding juga menyoroti bahwa pemimpin bisnis dan lembaga kebijakan Amerika sering menutup mata terhadap praktik Tiongkok karena keuntungan jangka pendek, sehingga mengorbankan keamanan nasional jangka panjang. Seperti yang dikemukakan dalam ulasan, CCP is getting foreign investors to fund its war machine. Risiko terhadap nilai-nilai demokrasi. Menurut Spalding, tidak ada yang lebih mengancam otoritarianisme Tiongkok daripada nilai-nilai dasar Amerika seperti kebebasan berbicara dan hak-hak sipil. Tiongkok melihat nilai-nilai ini sebagai ancaman dan berusaha melemahkannya. Pemulihan dan tindakan yang disarankan oleh penulis, Spalding menutup bukunya dengan seruan agar Amerika dan sekutunya bangkit melalui: 1. Melindungi teknologi penting dan supply chain. 2. Mengembangkan jaringan digital yang kebal atau secure networks. 3. Membatasi teknologi seperti 5G dari sumber-sumber berisiko. 4. Memperkuat aliansi internasional untuk mempertahankan demokrasi. Sekali lagi, ini adalah pandangan ilmuwan Barat terkait bagaimana Tiongkok bisa mendominasi dunia di segala lini. Pandangan ilmuwan Asia juga lain, seperti Parag Khanna dalam bukunya yang berjudul The Future is Asian, misalnya, justru menekankan bahwa Asia punya caranya sendiri. Demikian ulasan singkat untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.